Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil, baik siswa maupun alumni maupun Bapak Ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hamdan Fakhruddin dari SMK 1 Singosari selaku fasilitator tingkat provinsi untuk BLUD. Kedua, Bapak Ibu guru dan staf serta wakil kepala sekolah, ketiga dan yang lainnya. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk workshop penyusunan dokumen akreditasi BLUD. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu dari rumah sampai dengan di depan ini senantiasa diberikan sebagai pahala yang baik yang nanti juga kita jadikan sebagai bekal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tersampaikan kepada Nabi kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita patut berbangga karena salah satu dari tujuan kita adalah BLUD, yang mana berkali-kali ketika ditanya oleh direktorat, baik itu di forum resmi atau forum yang non resmi, ketika kita mengisi angket, BLUD kita itu persiapannya masih proses SK. Nah sekarang kita ditagih untuk betul-betul real. Oleh karena itu segala persiapan kita harus kita siapkan betul. Nah hari ini kita akan dibimbing oleh Bapak Muhammad Hamdan Fakhruddin untuk menyiapkan dokumen yang nanti kalau memang kita mau jadi guru itu seperti apa, termasuk nanti bisa sharing ya jurusan-jurusan apa yang bisa mencari, potensi apa yang nanti bisa kita jadikan sebagai bandingan di sini agar nanti memulainya itu lebih enak daripada kita mulai nol dan punya apa-apa. Nah kalau kita sudah punya contoh di Singosari maka nanti kita bisa amati, tiru dan plot ya, ATP bukan ATM. Nah untuk itu biar acara hari ini bisa berjalan baik, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita dengarkan paparan dari Bapak Muhammad Hamdan Fakhruddin. Selanjutnya nanti setelah itu kita diskusi untuk memantapkan BLUD di sekolah kita. Kepada Pak Fakhruddin, monggo kawula sumangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan saya hormati Pak Direktur selaku wakil sekelas Bapak Ibu K3, Bapak Ibu wakil dan Bapak Ibu yang lain, termasuk juga Pak Amir. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kami dari SMK Singosari dapat memenuhi undangan dalam rangka bersilaturahmi. Itu kalau niat kami sih, karena kalau kami mau dijadikan contoh itu mungkin ibaratnya contoh yang belum baik, tapi dari apa yang kami sampaikan nanti mudah-mudahan bisa menjadikan suatu gambaran, informasi, kemudian strategi dari Bapak Ibu supaya nanti bisa menjadi lebih baik lagi dari kami. Itu harapannya sih. Jadi untuk masalah berbagi itu kami sangat tidak masalah, malah suka senang ya. Karena nantinya kalau semakin banyak SMK BLUD di Jawa Timur ini semakin banyak temannya Pak, jadi alam lain Pak.
tertidur ya. Almarhum Pak Bagus Gunawan. Nah, dari biolah SMK BNPB yang ada di Provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai tim untuk menyebarluaskan virus-virus BNPB melalui direktorat itu. Jadi kami diundang beberapa kali ke Jakarta untuk menerima briefing, kemudian menyalurkannya juga kepada pejabat-pejabat dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi mohon maaf waktu itu agendanya dimulai dari yang level atas, seperti ada dari mana misalkan Riau, dari daerah-daerah lain itu diundang Bapeda, BPKAD, kemudian dinas pendidikannya itu diberi wawasan tentang adanya BNPB. Kalau tidak mungkin seperti itu tidak. Jadi sekolah-sekolah ada gambarannya. Penyusunan dokumen, nanti setelah Bapak Ibu menyusun dokumen, biasanya nanti pengajuan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Setelah itu nanti akan turun SK. Nah, setelah dinyatakan BUD, ada dua hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan, yaitu tentang pengelolaan keuangannya atau pelaporannya, kemudian yang berikutnya pengelolaan UPJ. Biasanya ini ditangani langsung oleh K3. Untuk dasar hukum, persyaratan, dan poin penilaian persyaratan administrasi. Nah, ini nanti mungkin paparan dulu, dan sepertinya kalau di sekolah-sekolah itu lebih seru itu nanti di bagian diskusinya, tanya jawabnya. Mungkin ini Bapak Ibu masih ngantuk, dia Bapak yang lain mengerjakan yang pola tata kelola. Bisa jadi nanti ketika penilaian, loh ini di ranking ini kok yang tata kelola ceritanya seperti beda. Itu akhirnya menjadi penilaian yang kurang. Kemarin itu ada, iya Pak, karena yang mengerjakan beda. Jadi mungkin nanti yang mengerjakan komando misalnya dari Pak siapa Pak? Pak Taman Budi ya. Betul Pak Taman Budi ya. Oh iya, nanti Pak Taman Budi mungkin yang pegang rencananya Pak. Jadi core-nya dokumen itu ada di Renstra. Kenapa? Karena ada sedikit irisan dari laporan keuangan, ada yang dari SDM, ada yang dari pola tata kelola. Kemudian template-nya Pak, sebetulnya sudah disediakan oleh direktorat, bisa diunduh secara gratis di webnya. Tapi bentuknya PDF. Jadi kalau misalnya tinggal diganti itu nggak bisa. Kami mungkin nanti punya dari sekolah-sekolah lain, termasuk Bumi itu sebetulnya juga sudah jadi dokumennya itu bisa dijadikan referensi. Malah filenya Word ya Pak. Saya mau minta silakan yang versi terbaru nih. Jadi kemarin Dinas Pendidikan mempunyai inisiatif difasilitasi oleh narasumber yang ditunjuk oleh direktorat itu Pak. Setelah dokumen jadi, kemudian ada feedback dari Pemprov Jawa Timur. Jadi hasilnya itu lebih bagus dibandingkan kami yang dulu kebijakannya top down. Jadi dari gubernur itu kemudian menugasi kepada sekolah-sekolah. Kalau sekarang kan dari bawah, pengajuan dulu baru nanti disetujui. Jadi bedanya itu, kalau kami dulu mau nggak mau, kalau sekarang harus mau ya. Harus jatuh tangan. Ini Pak ya, misalkan ada hasil apa terus kita nikmati untuk pengembangan di Indonesia. Itu harapannya. Kemudian apa saja secara rinci dokumen-dokumen itu? Untuk yang pertama adalah pernyataan kesanggupan. Jadi ini wujudnya hanya satu lembar ini saja Bapak Ibu. Di bawahnya nanti ada materai biasanya, terus tanda tangan kepala dinas. Ya. Menyetujui, ada contohnya. Kemudian pola tata kelola. Pola tata kelola ini bersifat manajerial. Jadi bagaimana sekolah Bapak Ibu itu mempunyai tata manajemen yang baik. Misalkan rekrutmen pegawai itu ada SOP-nya seperti apa. Kemudian cara menjalankan bisnis UPJ apa, misalkan pemesanan order itu semua diatur oleh SOP. Nah, tentang itu pola tata kelola. Kemudian tugas dari kepala sekolah apa, kemudian dari wartawan apa, menyangkut struktur dari
struktur, prosedurnya, kemudian pengelolaan fungsi, pengelolaan keuangan secara umum, dan pengelolaan lingkungan dari luar. Jadi apakah produk yang dihasilkan oleh sekolah Bapak Ibu itu aman untuk ramah lingkungan, itu ada perbuatan itu. Nah, ini pokoknya adalah rencana strategis, poinnya 30%, jadi yang paling besar, karena pengerjaannya juga yang paling berat, banyak. Dimana di dalamnya ada visi dan misi sekolah Bapak Ibu, itu merupakan turunan dari visi misi di atasnya. Jadi dari pusat bisa turun menjadi visi misi sekolah Bapak Ibu, menjadi indikator, target, kemudian menjadi program kegiatan, kemudian penanggung jawabnya siapa, sekaligus ada keuangannya, nominal anggaran itu yang diperlukan, dan deadline ini bersifat 5 tahun. Jadi mungkin di SMKPK sudah ada roadmap itu bisa, ya, tapi itu yang umum ya. Kalau yang ini nanti bercerita tentang seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada standar pelayanan minimal, ini acuannya pada standar nasional pendidikan ada 8, dimana setiap sekolah insya Allah punya semua ada ya, secara proses isi dan sebagainya itu dituangkan ke dalam SPM ini. Nah, formatnya juga sudah ada, nanti bisa dipesan. Ini Pak yang seperti guru bahasa Inggris ya, saya ini kalau berbicara tentang prognosis proyeksi keuangan ini saya kurang paham. Jadi kemarin kalau misalkan memang butuh sekali tim kami nanti dari SMK Surabaya itu mahir sekali Pak dengan pola keuangan ini. Kita tim membuat yang namanya LRA, LO, bukan orang itu nanti ya pusing gitu. Nah, kalau tagline-nya nanti bisa. Jadi nanti dari semua pendapatan, semua keuangan yang dikelola oleh sekolah Bapak Ibu tertuang di sini, termasuk dari UPJ. Nah, bedanya dengan daerah lain, kalau Jawa Timur ini menuju Ubud ini malah diminta untuk praktek belnya. Jadi seolah-olah sekolah panjenengan itu sudah kemarin pilihannya di 1 tahun sekarang ini apa saja dari pendapatan UPJ yang bisa dimunculkan, itu mana harus dimunculkan. Kalau daerah lain itu nggak boleh, sebelum ya stop dulu semua ke kasdas gitu. Kalau yang Jawa Timur malah diberi peluang untuk latihan ya istilahnya. Ini kemudian peserta administrasi yang berikutnya adalah bersedia diaudit. Kalau di kami yang mengaudit pertama adalah BPKD. Kita tiap bulan rekon akuntansi, seringkali DL ya Bapak Ibu, jadi disiapkan. Dan kalau dulu kami menggunakan dana komite sekolah itu sampai akhirnya ini habis-habisin aja gitu. Nah, tahun depannya ternyata disambut positif oleh provinsi, kami diberi dana subsidi. Dari subsidi itu yang utama kita gunakan untuk bayar listrik, air, telepon, internet, semua full. Setiap bulannya itu dibayar oleh kami. Nah, ada sisa bisa digunakan untuk yang lain-lain. Tetapi kita juga tidak bisa sembarangan menggunakan karena kita sudah diberi isi-isinya untuk perencanaan, misalkan penyusunan RBA itu harus ada dananya semua itu dari provinsi ya. Ada sekitar 30 kegiatan itu harus rata membagi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami sudah tidak merepotkan komite sekolah. Kemudian suratnya saat ini dulu masih era Bapak Salih Rohani, kemudian yang lain Pak Saiful Rahman. Ceritanya dulu juga lucu, kami dulu juga belum tahu apa sih BUD itu. Jadi untuk struktur tugas pengelola dan alur keuangan, karena nanti pada dasarnya ketika sudah menjadi BUD itu bukan sesuatu yang terpisah. BUD itu masih satu kesatuan, jadi blended ya Bapak Ibu, yang mana nanti ada di sini
Nah, ini surat ketetapan dari Gubernur Jawa Timur. Pada waktu itu ada 20 SMK DLUD, ya Singosari salah satunya. Karena mungkin pertimbangannya waktu itu Singosari mempunyai mesin di teknologi saja besar-besar yang banyak, kemudian punya ekskavator apa. Tapi kalau dilihat lagi Pak, mesin-mesin itu sudah tua Pak, tidak bisa digunakan untuk menghasilkan produk. Kalibrasinya itu sudah tidak pas ya, kalah dengan standar di luar. Itu yang tidak diketahui oleh para pemangku jabatan ya. Tapi akhirnya ya harus kita tetap pakai aja. Nah, ini contoh struktur organisasi di kami. Jadi PPK Group ini masuk ke dalam istilahnya PPK, singkatan dari Pejabat Penata Usaha Keuangan. Kemudian secara internal grupnya seperti ini. Jadi yang namanya bendahara itu ada dua di kami di grup ya, maksudnya. Yang pertama bendahara penerimaan, jadi khusus menerima pemasukan. Nah, setelah menerima pemasukan dipindah buku atau ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran. Jadi bendahara dua ini orang yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, kemudian dari bendahara pengeluaran atas persetujuan KPK, Persekutuan Anggaran atau Bapak Kepala Sekolah di tempat kami itu baru bisa mencairkan dana. Nah, dana itu pun juga sudah harus ada rancangannya, tidak bisa dana itu langsung dibuat apa. Dia harus disusun dulu setahun sebelumnya. Jadi kita ada modelnya seperti dukun, depan apa ya, memperkirakan itu, dan harus tepat. Jadi kalau misalkan tidak terrealisasi, tidak terserap, nanti siap-siap kepala sekolahnya dipanggil oleh kepala dinasnya, kemudian oleh sekda, terakhir nanti oleh gubernur. Kenapa kok sampai keterserapannya rendah? Itu sempat kami alami Pak di awal-awal jadi BNP, tapi belum sampai dipanggil oleh Bu Khofifah. Jadi sudah aman Pak, sebelum dipanggil sudah aman. Siap-siap aja. Kemudian yang level di bawah adalah operator. Nah, di tempat kami itu satu orang bisa pegang 3, bahkan ada yang 4, ada yang 5. Kenapa? Karena ya tidak ada yang mau. Apa itu ribet banget ya. Tidak sih, sebetulnya saling berkaitan Bapak Ibu. Artinya kalau dipegang orang lain itu tingkat kegercepannya itu biasanya pusing apa. Tapi kalau dipegang oleh orang sedikit itu ketika butuh apa itu langsung. Dan internalnya itu apa? Itu dikeluarkan di RPA. Kemudian dari RPA diajukan ke BPKAD menjadi sebuah RKA, masih rencana. Ya, RKA itu yang menjadi semacam rancangannya. Nah, dari RKA itu nanti disetujui oleh DPRD, oleh tingkatan yang lebih tinggi menjadi sebuah DPA. Artinya yang sudah Bapak Ibu rencanakan di laporan ini tidak boleh melenceng. Nah, RKAS atau RPA itu mudah saja. Oh, nggak jadi beli ini, dibuat beli yang nah, kalau sudah menjadi DPA nggak bisa Pak. Jadi nanti menunggu adanya perubahan atau PAK ya, itu adanya di bulan Oktober. Jadi kita diberi waktu 3 bulan akhir untuk mengubah atau menggeser anggaran yang belum terserap itu menjadi harus terserap, harus terrealisasi.